A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mitos. Cerita ini ditulis oleh autor Naci. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Mitos dan tradisi adalah dua hal yang akan selalu saling terkait. Begitu banyak mitos yang diyakini hingga menjadi sebuah keharusan yang selalu menjadi sisi tersendiri di setiap masyarakat kita. Cerbung ini berusaha untuk mengangkat beberapa mitos yang dianggap tabu dan tidak harus dituruti untuk tetap dilakukan. Tapi ada beberapa mitos yang justru menjadi tradisi karena memiliki manfaat bagi si pelaku tindakan. Aku memekik saat tangan Bahmi masuk ke dalam vaginaku. Rasa sakit yang mendera telah melenyapkan segala rasa malu yang kupunya. Kini yang ada hanya bayangan mengerikan saat merasakan tangan wanita tua itu masuk ke area sensitifku. Aduh Mbah, sakit. Kembali aku berteriak saat tangan Bahmi masuk semakin dalam. Perih dan ngilu, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan rasa yang menderaku saat ini. Rasanya aku seperti akan mati saja saat ini juga. Tahan yo Cahayu, ndak lama kok. Perempuan tua itu tersenyum ke arahku. Bah. Refleks, aku mendorong tubuh Bahmi saat rasa sakit menjalar di dalam perutku. Sesuatu seperti menggores bagian dalam, perih. Perempuan tua itu cepat menangkis tanganku dengan satu tangannya yang lain. Jangan teriak-teriak, malu tuh sama orang. Tangan Bahmi perlahan keluar, bersamaan dengan sesuatu yang mendesak di vaginaku. Aku merasakan sesuatu, seperti gumpalan darah haid yang akan keluar. Dan akhirnya, lirih Bahmi sambil mengusap peluh di dahi keriputnya. Bahmi mengangkat dan membawa benda itu, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah kendi kecil. Bah, sudah keluar. Seorang perempuan setengah baya berdiri di ambang pintu. Raut wajahnya menampakkan kekhawatiran. Sudah, ini nanti bawa pulang dan langsung dikubur. Jangan diinapkan karena pamali. Bahmi menyerahkan kendi itu pada mertuaku. Ya, perempuan itu adalah mertuaku. Mertuaku mengangguk, kemudian menerima kendi kecil itu. Mantu saya keadaannya bagaimana Mbah? Lirih, ku dengar mertuaku berucap. Mantumu ndak apa-apa, karena itu sudah berhasil dikeluarkan. Coba kalau masih ada di dalam, bisa bahaya dia. Bahmi menghampiriku, kemudian membersihkan sisa darah yang masih tertinggal di area bagian bawah pinggulku. Lain kali, kalau dikasih tahu orang tua itu nurut. Ndak usah ngeyel dan nuruti kemauan sendiri. Kalau sudah begini, kan yang repot kami juga para orang tua. Gerutu Bahmi lirih. Kondisiku yang masih lemah karena kehilangan banyak tenaga tidak memungkinkanku untuk menjawab kata-kata Bahmi. Dengar itu Nduk. Perlahan mertuaku mendekat, kemudian mengeringkan peluh yang masih tertinggal di sekitar wajahku dengan kain jarik yang dibawanya. Ekspresi wajahnya terlihat samar antara bahagia
sedih, dan juga khawatir. Senyum memang terlukis dari bibir tipis itu, tapi sorot mata dan garis kening menyiratkan tentang sesuatu yang berbeda. "Bayiku mana, Mbah?" tanyaku lirih. "Lagi dimandiin sama Mbak Mar. Nanti kalau sudah selesai, langsung dibawa ke sini." Mbah Mi keluar sambil menenteng baskom berisi air. "Bu, perutku sakit, perih." Aku meremas bagian perutku yang terasa perih dan ngilu. "Ya pasti perih, kan rahimmu luka. Biasanya kalau ari-ari menempel di dinding rahim ya begitu," jelas mertuaku sambil mengelus rambutku pelan. "Tapi tenang saja, nanti dikasih jamu sama Mbah Mi. Setelah minum itu, rasa sakitnya pasti sedikit berkurang," lanjutnya. Aku memang tergolong orang yang jarang mau mendengarkan dan mengikuti larangan-larangan yang disampaikan oleh orang tua, karena aku tidak begitu percaya pada mitos yang beredar dalam masyarakat. Memang pernah beberapa kali ibu mertuaku memberitahu agar aku tidak duduk langsung di ubin keramik saat tengah hamil, karena bisa berakibat pada ari-ari yang menempel di rahim. Tapi dasarnya memang aku dablek. Tak sekalipun pesan ibu mertuaku itu aku indahkan. Dan hasilnya memang nyata. Ari-ariku benar-benar menempel di dinding rahim, sehingga dukun beranak yang membantuku melahirkan harus memasukkan tangannya ke dalam rahimku untuk merogoh dan menarik ari-ari itu keluar. Rasanya luar biasa, sakit dan ngilu. Entahlah, ari-ariku lengket karena memang mitos itu, atau ada sebab yang lainnya. "Ibu pulang sebentar ya, mau mengubur ari-ari ini. Kalau butuh sesuatu, ngomong saja sama Mbah Mi," lanjutnya. Kemudian langsung berjalan keluar tanpa menunggu jawaban dariku. "Ya, aku baru saja melahirkan 1 jam yang lalu di rumah dukun beranak. Keluarga suamiku menolak membawaku ke bidan karena mereka lebih percaya pada Mbah Mi selaku dukun beranak di kampung ini. Sebenarnya aku sudah terang-terangan menolak saat kedua mertuaku membawaku kemari, tapi rasa sakit akibat kontraksi membuatku tak mampu melakukan tindakan penolakan apapun. Nih, kandangnya sudah ganteng, sudah dimandiin." Mbak Mar masuk ke dalam sambil menggendong bayi laki-lakiku. "Sini Mbak, tolong letakkan di dadaku," pintaku sambil mengulurkan tangan. Aku ingin melakukan tindakan IMD dan memberikan kolostrum pada bayiku. Kata bidan, itu adalah antibodi alami yang terbaik untuk bayi. Mbak Mar segera meletakkan bayiku dengan posisi tertelungkup di dadaku. Kepala bayiku terangkat sedikit, dengan bibir mungil yang nampak bergerak-gerak, mencari keberadaan puting susu. Ya Tuhan, ajaib sekali. Bagaimana bisa makhluk kecil menggemaskan ini tumbuh dan berkembang di dalam perutku? Sungguh anugerah Sang Pencipta yang tiada tandingannya. "Astaga, Nilam, kamu ngapain bayimu?" Mbah Mi berlari cepat, kemudian mengangkat bayiku dari dada. "Kamu mau membunuh bayimu? Bayi baru lahir sampai usia 3 bulan. Itu ndak boleh ditengkurepin. Bisa sesak nafas nanti." Wajah Mbah Mi terlihat merah padam saat menatapku. "Bukan begitu Mbah. Saya hanya mau memberi ASI untuk bayi saya," ucapku tergagap karena takut dan terkejut. "Memang ASImu sudah keluar?" Kening Mbah Mi nampak berkerut. Ini Mbah," jawabku takut-takut sambil memencet puting susuku.
dan keluarlah ASI pertama yang berwarna kuning. Air itu yang mau kamu kasih buat bayimu. Gendeng kamu. Mbah Mi berteriak lantang, membuat tenggorokanku semakin tercekat. Apa mertuamu ndak ngasih tahu kalau ASI yang pertama keluar itu harus dibuang? Mbah Mi mendelik ke arahku. Kenapa harus dibuang, Mbah? Itu kan bagus buat bayi, tanyaku pelan. Karena itu racun. Kata siapa itu baik buat bayi? Kamu ini terpengaruh ajaran sesat, ucap Mbah Mi sambil bersungut-sungut. Mbak Tri yang bilang, Mbah, jawabku masih dengan suara lirih. Dengerin kok Tri, dia itu goblok. Kok ya masih kamu dengerin? Mbah Mi memberikan bayiku pada Mbak Mar. Ini Mar, kamu awasi bocah gendeng ini. Jangan sampai dia berbuat yang ndak-ndak sama bayinya, ucap Mbah Mi tegas. Dan kamu, Nduk, kamu itu lahiran di sini. Aku yang menolongmu. Jadi kamu harus dengerin semua kata-kataku, bukan kata-kata mbak iparmu yang goblok itu. Ngerti? Mbah Mi melotot ke arahku. Ingat, buang dulu ASI kuning itu, baru kamu boleh menyusui bayimu. Kamu mau bayimu celaka gara-gara sikap ngeyel kamu. Terlihat Mbah Mi semakin melotot dengan wajah dan mata yang memerah. Anak zaman sekarang memang susah. Kalau dikasih tahu selalu ngeyel dan banyak protes, sinis Mbah Mi. Aku menelan ludah dengan sulit karena ngeri melihat tatapan Mbah Mi. Tapi apakah memang benar seperti itu? Ataukah semua itu hanya mitos yang dipercaya dan diwariskan secara turun-temurun? Mbah, itu bayiku dikasih apa? Aku mencoba mendongak saat melihat tangan Mbah Mi memegang sendok. Dugan, ini bagus buat bayi, supaya cepat BAB. Mbah Mi fokus menyuapi bayiku dalam pangkuannya. Apa ndak bahaya, Mbah? Aku takut. Bahaya apanya? Bayimu ndak bakalan mati. Uang cuma dikasih dugan kemelamut saja. Buktinya, suamimu juga bisa hidup sampai sekarang. Mbah Mi menatapku tajam. Tapi Mbah, aku mencoba memprotes tindakan Mbah Mi. Ndak ada tapi-tapian. Aku ini sudah 20 tahun jadi dukun bayi. Lebih paham aku daripada kamu kalau soal ngurus bayi. Jadi, ndak usah ngeyel kalau dikasih tahu. Suara Mbah Mi meninggi. Maaf Mbah, tapi setahu saya bayi baru lahir itu ndak boleh dikasih makan apa-apa dulu sampai usia 6 bulan. Takut nanti lambungnya luka. Pelan, aku mengemukakan pendapatku. Baru kali ini aku ngurusin orang lahiran cerewet kayak kamu. Ini ndak boleh, itu ndak boleh. Kalau kamu ngerasa lebih tahu dan lebih pintar dari aku, kenapa ndak lahiran sendiri aja? Mata Mbah Mi memerah. Sepertinya dia marah karena ucapanku tadi. Mar, lantang Mbah Mi berteriak. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Lalu muncullah Mbak Mar di depan pintu kamar. Ini, ucap Mbah Mi menyerahkan bayiku pada Mbak Mar. Kamu urus Nilam sama bayinya. Aku ndak mau ngurus orang yang suka protes dan ndak percaya sama aku. Mbah Mi melangkah keluar. Dadaku berdetak kencang. Perasaan tak enak menelusup diam-diam.
Apakah kata-kataku begitu menyinggung Bahmi? Kamu mandiin dia, Mar. Sudah itu, antar dia pulang. Perintah Bahmi sebelum benar-benar menghilang di balik dinding keripik rumahnya ini. Ngopo tolam? Mbak Mar mendekat, kemudian meletakkan bayi di sampingku. Aku cuma menyampaikan pendapatku saja, Mbak. Nggak tahu kalau bakal bikin Mbak Mi marah begini. Aku mengedipkan mata berkali-kali, mencoba menggagalkan air mata yang sudah menggenang agar tak jatuh. Ibuku memang begitu, Lam. Harap dimaklum ya. Jangan tersinggung sama sikap dan kata-katanya. Nanti juga sudah biasa lagi. Mbak Mar membantuku untuk duduk. Ayo, aku bantu mandi, biar badannya seger. Aku berjalan pelan menuju kamar mandi yang ada di belakang rumah dengan dibantu Mbak Mar. Rasa perih dan ngilu begitu terasa di area sensitifku. Semakin kaki bergerak, semakin sakit itu terasa. Bagian dalam perutku juga terasa sakit dan nyeri. Tapi Mbah Mi dan mertuaku bilang itu wajar, sebab luka yang diakibatkan oleh bekas ari-ari yang menempel. Jadi aku hanya bisa menahan rasa sakitnya tanpa bisa protes. Jangan lupa, suruh dia netesin air ke mata di ujung rambutnya, Mar. Biar darah putih tidak naik ke mata nanti. Suara Mbak Mi mengagetkanku. Rupanya Mbak Mi sedang duduk diam-diam di pojok dapur sambil memarut sesuatu. Njema, Mbak Mar menuntunku masuk ke kamar mandi. Ini apa, Mbak? Aku menunjuk sebuah mangkuk yang berisi cairan berwarna kuning. Ini beras kencur dicampur kunyit, Lam. Jelas Mbak Mar. Buat apa, Mbak? Luluran kamu. Biar bau amis di badan kamu hilang. Mbak Mar mengambil mangkuk itu, kemudian mengoleskan isinya pada tangan dan kakiku sebelum disiram air. Rasanya memang kesat di kulit. Bau amis darah juga jadi tersamarkan. Tapi aku tak suka pada baunya, mirip seperti jamu. Selesai membersihkan badan, aku kembali dipapa ke dalam kamar. Aku kembali berbaring. Setelah selesai memakai baju, jarik dan centeng, yaitu sejenis kain panjang yang dililitkan di bagian perut dan bokong. Kata Mbak Mar, kain itu harus dipakai oleh wanita yang baru melahirkan. Tujuannya supaya perut dan peranakannya tidak turun, juga agar badannya tidak melar. Aku yang tidak tahu menahu tentang itu hanya bisa menurut. Jujur, pengetahuan tentang hal-hal seperti itu sangat minim. Mau bertanya pada ibuku, tidak mungkin, karena beliau sudah meninggal sejak aku duduk di bangku sekolah dasar. Mertuaku juga tidak pernah membicarakan dan memberitahuku tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum, saat dan setelah melahirkan. Aku sedikit banyak tahu dari kakak iparku, Mbak Tri. Itu pun hanya sedikit saja, karena intensitas pertemuan kami yang sangat jarang. Aku melihat Mbah Mi menempelkan sesuatu ke pusar bayiku, lalu kembali mengikat guritanya. Entahlah, aku merasa sesak saat menyaksikan Mbah Mi mengikat gurita itu dengan begitu kencang. Apa nanti bayiku tidak akan sesak nafas? Mbah, itu ngikatnya apa ndak terlalu kencang? Takut bayi saya sesak nafas nanti, ucapku pelan. Kalau ndak kencang, nanti perut dan pinggang bayimu melar. Mau kamu punya anak nanti perutnya besar dan pinggangnya melar, hah? Mbah Mi kembali melotot ke arahku. Tapi kata Mbak Tri, malah ndak boleh dipakein gurita, Mbah. Takut sesak nafas. Dan juga Tri lagi. Kenapa kamu ndak lahiran sama dia saja?
Mbah Mi membentakku. Aku tercingkat. Bahkan bayiku sampai menangis karena kaget. Mbak Mar yang masih berdiri di sampingku langsung refleks mengambil bayi dari pangkuan Mbah Mi. "Susuin dulu, Lam. Mungkin haus." Mbak Mar menyerahkan bayi padaku. "Sudah dibuang belum itu ASI kuningnya?" Mbah Mi menatapku tajam. Sudah, Mbah." Ucapku pelan dan terbata. Aku meringis menahan sakit saat lidah kasar bayiku menyapu puting susuku. Bahkan rasa sakitnya menjalar sampai ke seluruh tubuh. Ya Tuhan, seperti inikah rasanya menjadi seorang ibu? Belum cukup hanya rasa lelah dan mual saat mengandung, juga rasa sakit dan perih saat melahirkan. Bahkan menyusui pun rasanya. Bukankah akan terdengar aneh jika aku terus merutuk dan menggerutu? Aku yakin bahkan seluruh ibu di dunia mengalami hal yang aku alami saat ini. "Mar, jangan lupa tutup semua pintu dan jendela. Bentar lagi sandikolo." Terdengar teriakan Mbah Mi. "Iya, Bu," sahut Mbak Mar yang sedang memakaikan gurita pada bayiku. Aku melihat Mbak Mar melakukan hal yang sama seperti yang Mbah Mi lakukan tadi siang, yaitu menempelkan sesuatu pada pusar bayiku. "Ini koin, Lam. Biar pusar anakmu nanti tidak bolong." Jelas Mbak Mar, seolah tahu isi kepalaku. "Tenang saja, ini tidak bahaya kok." Aku dan bayiku baru saja selesai mandi. Dan sama seperti tadi siang, sore ini pun aku harus memakai centing yang sangat panjang. Jujur, aku sangat tidak nyaman. Rasanya sedikit sesak dan juga gatal. Tapi aku tidak mungkin membantah, karena ini sudah menjadi tradisi dan hal wajib yang harus dilakukan oleh wanita yang baru saja melahirkan. Jika siang tadi aku hanya dipakaikan lulur saat mandi, sore ini tubuhku dibaluri beras kencur dan juga param, kata Mbak Mar, supaya tubuhku hangat dan tidak masuk angin. Begitupun dengan bayiku, juga tidak luput dari baluran beras kencur. Setelah selesai mengurus bayiku, Mbak Mar pamit keluar untuk menutup pintu dan jendela, karena waktu memang sudah hampir maghrib. Kala menurut mertuaku, pamali waktu sandikolo tetap membiarkan pintu dan jendela terbuka, karena pada waktu itu makhluk-makhluk tak kasat mata keluar dan berkeliaran. Mataku hampir saja terpejam saat lengkingan suara Mbah Mi mengagetkanku. "Astaga, bocah geblek. Sudah tahu mau maghrib, kok malah tidur? Pamali tidur waktu maghrib," teriak Mbah Mi kencang sambil menepuk pelan pipiku. "Ayo bangun, ini bayinya di pangku." Mbah Mi langsung meletakkan bayiku dalam pangkuan, sedangkan aku tak sempat bereaksi apapun karena masih sangat terkejut. Mar, Mbah Mi berteriak melengking memanggil putrinya. Mbak Mar datang dengan tergopoh, kemudian langsung menduduki ujung kakiku. "Dikancani, jangan ditinggal." Mbah Mi bangkit kemudian berjalan keluar. "Sakit ndak, Lam?" Mbak Mar menatapku kikuk. Sepertinya dia tak enak hati. "Sedikit," jawabku sambil menggeser bokong yang terasa panas. Dari semenjak melahirkan tadi pagi, aku tak diizinkan untuk berbaring. Aku diharuskan untuk tetap duduk, dan beberapa bantal diletakkan di belakangku, sedangkan ujung kaki diikat dan harus diduduki. Katanya supaya kakiku tidak mengalami varises. Begitu tadi Mbah Mi menjelaskan saat aku protes. "Suamimu kemana, Tolam?"
Masa kamu lahiran begini, ndak ada yang menemani? Kali ini Mbak Mar menatapku iba. Tentu saja dia akan merasa iba, karena semenjak mertuaku pamit pulang pagi tadi untuk mengubur ari-ari, sampai sekarang dia belum datang lagi kemari. Pun dengan keluarga saudara suamiku, tak ada satupun yang datang menjengukku kemari. Merantau, Mbak, jawabku singkat sambil menatap bayiku. Kok dia ndak pulang, Lam? Memangnya ndak dikabari kalau kamu lahiran? Mbak Mar bertanya sambil memicit petisku, sedangkan tubuhnya tetap berada di atas ujung kakiku. Mungkin sudah dikabari, Mbak, tapi kan ndak bisa langsung sampai, jawabku pelan. Suamiku memang merantau ke Kalimantan di perusahaan tambang batu bara. Sudah sekitar 8 bulan dia bekerja di sana. Seminggu yang lalu, aku sudah mengabarinya kalau menurut perhitungan, kehamilanku sudah masuk bulannya. Suamiku tidak berjanji akan bisa pulang karena terkendala izin cuti dan juga ongkos. Tapi dia berkata akan berusaha untuk pulang, dan semoga saja dia bisa mendapat cuti untuk pulang. Karena dalam keadaan seperti ini, keberadaannya di sisiku sangat aku butuhkan. Di tengah obrolanku dengan Mbak Mar, tiba-tiba aku mendengar sesuatu jatuh di atap rumah Mbah Mi. Bunyinya seperti pasir. Itu bunyi apa, Mbak? Aku terkejut sambil mendongak. Perasaan was-was datang seketika. Apalagi mengingat di rumah ini tidak ada laki-laki. Ndak usah takut, itu ibuku lagi muterin rumah sambil nabur garam sama beras kunir, jelas Mbak Mar. Buat apa? Aku mengernyit, merasa aneh dengan penjelasan yang baru saja aku dengar. Supaya ndak ada demit yang mendekat. Soalnya kamu sama bayimu itu baunya wangi buat golongan dedemit, Lam. Lagi Mbak Mar menjelaskan. Dedemit, Mbak? Tanyaku gugup. Jujur aku paling takut mendengar kata itu. Mbak Mar hanya mengangguk sambil membenarkan selimut yang menutupi setengah tubuhku. Ndak usah khawatir, itu kan hanya mitos. Kita percaya dan serahkan saja semuanya sama Allah. Pasti ndak bakal ada apa-apa. Mbak Mar menyematkan peniti pada tutup kepala anakku. Tapi ada yang aneh. Aku melihat sesuatu di pangkalnya. Ada 2 buah benda yang sepertinya sengaja dimasukkan dalam peniti itu. Itu dinglu bengle, untuk tolak palak bayimu dari hal yang berbau mistis, ujar Mbak Mar menatapku lekat. Aku kembali mengernyit. Mana yang harus aku percaya? Aku dan Mbak Mar tercingkat saat mendengar ketukan di pintu yang cukup keras. Mataku yang hampir terpejam sekarang membulat sempurna. Aku melirik ke arah jam dinding yang tergantung di atas pintu. Baru jam 8 malam. Tapi siapa yang malam-malam begini datang bertamu ke rumah Mbah Mi? Mungkinkah ada orang yang mau melahirkan? Atau jangan-jangan, entahlah. Sejenak membicarakan masalah mistis sore tadi dengan Mbak Mar, pikiranku jadi parno. Mbak Mar sendiri langsung berdiri, kemudian berdiri di balik tirai pintu dan mengintip. Siapa? Terdengar teriakan Mbah Mi, membuyarkan lamunan tentang hal-hal yang mengerikan. Warsi, Mbah. Samar terdengar jawaban dari luar. Rumah Mbah Mi memang tidak besar, hanya terdapat 2 kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, yang sekaligus merangkap ruang keluarga, dan dapur kecil yang terpisah dari rumah utama. Kamar mandinya terletak di luar, dengan bagian sumur dan jendingnya yang terpisah. Jangan ditanyakan seperti apa bentuknya, karena yang namanya jendingan
Sudah pasti kamar mandi tanpa atap. Pintu masing-masing kamar pun hanya tertutup selai kain jarik, tanpa gordeng, apalagi daun pintu. Jadi jika ada suara dari luar, otomatis pasti bisa tertangkap oleh indera pendengaran. Walah, Terdengar suara berderit. Mungkin itu suara pintu yang terbuka. kok kesininya malam sih? Nada suara Mbah Mi seperti sedang protes. Iya mbah, tadi siang gak sempet. Soalnya ada saudara yang meninggal. Jawab mertuaku. Ya, itu adalah ibu mertuaku. Oh, makanya ada Tri juga. Dia pulang karena mau melayat toh. Nada suara Mbah Mi berubah sinis. Ternyata mertuaku datang bersama mbak iparku. Entah kenapa, hatiku seketika berubah tenang setelah mendengar Mbak Tri ada di sini. Yo ndak toh mbah, aku sengaja pulang untuk menengok Nilam. Kebetulan saja tadi ada saudara yang meninggal. Suara Mbak Tri pun terdengar sinis. Aku tidak tahu pernah ada kejadian apa di antara Mbak Tri dan Mbah Mi. Tapi gelagat mereka menunjukkan jika mereka saling berseberangan. Jelas terlihat jika Mbah Mi tidak suka setiap kali bertemu atau membahas tentang Mbak Tri. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya Mbak Tri sudah mewanti-wanti agar aku tidak lahiran di tempat Mbah Mi dan menyarankan untuk pergi ke bidan saja. Tapi entah kenapa, ibu mertuaku malah membawaku ke rumah Mbah Mi saat aku mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Sebagai menantu yang menumpang hidup pada mertua, aku hanya bisa menurut. Lagi pula, bagaimana mungkin aku bisa menolak atau melawan di saat rasa sakit akibat kontraksi datang mendera? Mana Nilam mbah? Mbak Tri bertanya dan langsung menerobos masuk ke dalam kamar. Bocah ndak punya sopan, main masuk saja ke kamar orang. Terdengar gerutuan Mbah Mi yang berjalan di belakang Mbak Tri. Terlihat wajah ibu mertuaku pias. Mungkin beliau tak enak hati dengan kelakuan putrinya. Tapi tak urung, ibu mertuaku hanya diam. Tak sedikit pun menjawab gerutuan Mbah Mi. Gimana keadaanmu Lam? Mbak Tri langsung memelukku tanpa peduli dengan gerutuan yang Mbah Mi lontarkan tadi. Aku hanya tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Air mata perlahan menetes saat Mbak Tri memelukku erat. Aku pikir keluarga suamiku tak peduli lagi padaku. Tapi ternyata aku salah. Kita pulang malam ini ya, ucap Mbak Tri, berhasil memancing amarah Mbah Mi. Jangan kendeng Tri, teriak Mbah Mi, berhasil membuat kami semua tercingkat, termasuk juga Mbah Mar. Kamu tahu kan, Pak Mali bawa bayi keluar malam sebelum usianya 8. Apalagi habis ada orang meninggal. Mbah Mi terlihat mengatur nafas, seperti tengah menahan emosi. Iya, aku tahu mbah. Tapi kan kasihan kalau Nilam sama bayinya terus di sini. Lagi pula, di sini sepi, ndak ada yang muyan. Jadi sama saja ndak ada yang jaga toh, ujar Mbak Tri. Tri, aku ini ndak cuma sehari 2 hari jadi dukun beranak. Sudah banyak yang aku bantu melahirkan. Sudah banyak bayi dan ibunya yang aku selamatkan dari incaran para dedemit. Jadi ndak usah diragukan lagi kemampuanku. Mbah Mi menatap Mbak Tri tajam. Ndak usah sombong mbah. Perlindungan sejati itu hanya milik Allah. Sinis Mbak Tri menanggapi ucapan Mbah Mi. Mbah Mi menatap nyalang Mbak Tri,
Mata dan wajahnya tampak memerah. Nyuwun sewu mbah, ndak usah ditanggapi ucapan Tri. Dia memang suka seperti itu. Ibu mertuaku menarik paksa tangan Mbak Tri untuk keluar dari kamar. Opo to bu, aku masih pengen di sini nemenin Nilam, tolak Mbak Tri halus sambil melepas pegangan tangan ibu mertuaku pelan. Besok pagi kesini lagi, sekalian bawa Nilam pulang, ujar mertuaku. Kemudian pamit kepada Mbah Mi. Mbak Tri akhirnya hanya bisa menurut setelah sebelumnya ibu mertuaku membisikkan sesuatu kepadanya. Memang setahuku, sebelum usia bayi menginjak 8 atau sekitar 40 hari, belum boleh dibawa keluar malam. Menurutku ada benarnya juga. Bukan hanya masalah tradisi, tapi kalau dipikir secara logika juga masuk akal. Bukankah akan bahaya jika bayi yang baru lahir terkena angin malam? Keesokan paginya sekitar jam 8 pagi, Mbak Tri bersama dengan bapak mertuaku datang ke rumah Mbah Mi untuk menjemputku. Sekitar sejam setelah kedatangan mereka, akhirnya aku diizinkan pulang oleh Mbah Mi setelah sebelumnya mendapat begitu banyak petuah tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kan sudah aku bilang dari jauh-jauh hari, langsung bawa Nilam ke bidan kalau sudah mulai merasakan kontraksi. Mbak Tri memandang kesal mertuaku. Bagaimana mau dibawa ke bidan? Kamu kan tahu, rumah bidan jauh. Mertua menimang bayiku sambil sesekali bersenandung. Kan bisa telepon Tri bu, minta diantar pakai mobil. Mbak Tri menatapku iba. Untung saja Nilam ndak apa-apa. Kalau sampai terjadi pendarahan atau sesuatu yang di luar perkiraan bagaimana? Mbah Mi itu jadi dukun beranak bukan cuma setahun 2 tahun Tri. Yunda mungkin dia bakal diam saja kalau sampai terjadi sesuatu. Mertua meletakkan bayiku di ayunan. Waktu ibu melahirkan kamu, juga Mbah Mi yang nolongin. Mertuaku berjalan mendekat, kemudian duduk di kursi sebelah Mbak Tri. Tapi sekarang beda bu. Banyak pengetahuan baru dari dunia medis yang jarang dipahami oleh para haji. Mbak Tri menarik napas. Contohnya, kolostrum yang tadi ibu buang. Kita hidup di lingkungan yang masih mempercayai hal-hal tabu, Tri. Apa yang dilarang oleh orang-orang tua, Yunda mungkin kita bantah. Mertuaku berdiri. Yang penting, Nilam juga bayinya sehat dan selamat. Nggak usah terlalu banyak protes. Kalau nanti Mbah Mi kesini, kamu diam saja. Nggak usah terlalu memprotes apapun yang dilakukannya, pesan mertuaku, kemudian melangkah keluar dari kamar. Nggak janji, kalau aku lihat yang dilakukannya salah, dan kira-kira bakal membahayakan, yuk harus aku protes, jawab Mbak Tri tegas. Tri, mertuaku berbalik. Tolong jangan bikin ribut lagi. Jangan buat papa ibu kehilangan muka di depan Mbah Mi dan jadi kuncingan warga kampung. Mbak Tri tak menjawab. Dia membuang muka sambil sesekali bibirnya bergerak. Mertuaku melangkah keluar. Dengan sikap Mbak Tri segera menutup pintu. Besok kita ke bidan, Lam. Kita harus periksa kondisimu, juga bayimu. Mbah takut nanti luka di pusar anakmu membusuk karena sewaktu memotong, ucap Mbak Tri pelan
sambil menepuk bayiku yang menggeliat. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.